Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zulfiah dengan NIM 4012211139. Sini saya akan buat video tugas saya, yaitu mata kuliah metode penelitian dan penulisan hukum dengan dosen pengampu Bapak Sintong Aryon Hutapea SHMH. Ada dua materi yang akan saya jelaskan dan saya paparkan dalam video ini. Yang pertama itu tipe penelitian dibedakan menjadi 3 macam, yaitu tipe penelitian hukum eksploratori, tipe penelitian hukum deskriptif, dan yang terakhir itu tipe penelitian eksplanator. Lalu materi yang kedua itu mengenai apa yang membedakan penelitian hukum pada jenjang sarjana atau sering disebut skripsi, magister itu tesis, dan doktoral itu disertasi. Materi pertama yaitu tipe penelitian hukum yang terdiri dari eksploratori, deskriptif, dan eksplanatori. Penelitian hukum adalah upaya untuk memperoleh pemahaman yang lebih dalam tentang fenomena hukum dalam masyarakat, sistem hukum, atau kebijakan hukum tertentu lainnya, berdasarkan tujuannya, pendekatannya, dan metode yang digunakan. Penelitian hukum ini dapat dibedakan menjadi 3 tipe utama, yaitu yang pertama penelitian eksploratori, yang kedua penelitian deskriptif, dan yang ketiga itu penelitian eksplanatori. Berikut akan saya jelaskan tentang masing-masing tipe penelitian tersebut. Yang pertama itu ada penelitian hukum eksploratori. Penelitian hukum eksploratori bertujuan untuk menggali atau mengeksplorasi fenomena hukum yang belum diketahui atau tidak teridentifikasi dengan jelas atau bahkan baru berkembang. Jenis penelitian ini sangat penting dalam mengidentifikasi masalah yang muncul dari perubahan sosial, teknologi, dan perkembangan baru dalam sistem hukum yang belum mendapatkan perhatian cukup dalam literatur atau riset hukum sebelumnya. Ciri-ciri dari penelitian eksploratori itu, yang pertama tujuannya itu untuk menemukan masalah hukum yang baru yang belum banyak dibahas atau yang membutuhkan pemahaman lebih lanjut. Penelitian ini berfungsi untuk membangun landasan bagi penelitian lebih lanjut atau untuk merumuskan hipotesis yang lebih jelas. Pendekatannya bersifat terbuka, fleksibel, dan seringkali tidak terstruktur dengan ketat. Metode penelitian ini lebih deskriptif dan kualitatif. Penelitian mencari pola atau fenomena yang dapat dijadikan subjek penelitian lebih mendalam. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus, wawancara mendalam, dan observasi untuk menggali informasi yang baru yang belum pernah diteliti atau dijelaskan dengan baik. Contoh kasusnya penelitian yang mengenai dampak hukum dari kecerdasan buatan atau WA yang digunakan dalam praktik hukum atau analisis masalah hukum yang muncul seiring dengan penggunaan teknologi blockchain dalam kontrak digital. Penelitian ini seringkali menjadi langkah pertama dalam menjawab pertanyaan yang lebih besar dalam dunia hukum dan memberikan peta jalan untuk penelitian berikutnya yang lebih mendalam. Lalu yang kedua itu ada penelitian hukum deskriptif. Penelitian deskriptif bertujuan untuk menggambarkan fenomena hukum yang ada secara sistematis dan objektif. Tujuan utama dari penelitian ini adalah
untuk memberikan gambaran yang jelas tentang bagaimana peraturan atau praktik hukum diterapkan dalam konteks tertentu. Ciri-ciri penelitian deskriptif. Yang pertama, tujuannya itu untuk menyajikan fakta hukum yang ada tanpa memberikan penilaian atau penjelasan mendalam tentang penyebab ataupun akibat dari fenomena tersebut. Fokus utamanya adalah pada penggambaran kondisi hukum yang ada. Pendekatannya dalam penelitian ini cenderung lebih terstruktur dan menggunakan pendekatan kuantitatif atau kualitatif untuk menggambarkan keadaan hukum yang ada di lapangan. Hal ini dapat mencangkup pengumpulan data dari berbagai sumber hukum, dokumen, peraturan, atau kebijakan yang ada. Metode ini menggunakan metode studi kasus, analisis peraturan perundang-undangan, atau wawancara untuk menggambarkan dan mendokumentasikan realitas hukum yang ada di dalam masyarakat atau dalam suatu sistem hukum tertentu. Contoh kasus dalam penelitian ini yaitu penelitian mengenai penerapan hukum perlindungan konsumen di Indonesia atau analisis mengenai implementasi undang-undang kebebasan pers di negara tertentu. Penelitian deskriptif dapat memberikan informasi yang sangat berharga bagi pembuat kebijakan, pengambil keputusan, ataupun masyarakat umum yang ingin memahami penerapan hukum yang ada tanpa perlu masuk ke dalam analisis mendalam ataupun penyebab fenomena tersebut. Lalu yang ketiga itu ada penelitian hukum eksplanatori. Penelitian hukum eksplanatori berfokus pada tujuan untuk menjelaskan hubungan sebab akibat antara fenomena hukum. Jenis penelitian ini lebih analitis dan bertujuan untuk memahami mengapa dan bagaimana suatu masalah hukum terjadi, serta apa akibat dari fenomena tersebut. Ciri-ciri penelitian eksplanatori ini, yang pertama, tujuannya itu untuk menyediakan penjelasan yang lebih mendalam mengenai penyebab dan akibat dari suatu peristiwa atau fenomena hukum. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih baik tentang dinamika yang mempengaruhi peraturan atau praktik hukum tertentu. Pendekatannya biasanya menggunakan metode analisis yang lebih komprehensif seperti analisis teori hukum, analisis perbandingan hukum, atau teori-teori yang menjelaskan fenomena hukum. Penelitian ini mengembangkan hipotesis yang dapat diuji dan menganalisisnya untuk memberikan penjelasan yang lebih mendalam. Metode penelitian ini bisa mencakup survei, wawancara yang mendalam, eksperimen hukum, atau analisis data statistik yang lebih canggih untuk
meneliti hubungan dari sebab akibatnya. Contoh kasus dari penelitian ini yaitu penelitian tentang bagaimana reformasi hukum tertentu seperti kebijakan amnesti pajak mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak, atau bagaimana kebijakan hukum perlindungan lingkungan mengurangi polusi di suatu negara. Penelitian eksplanatori memiliki peran penting dalam memberikan wawasan teoritis yang lebih kompleks tentang hubungan antar hukum dan masyarakat serta dampak kebijakan hukum dalam perubahan sosial. Lalu materi yang kedua ada perbedaan penelitian hukum pada jenjang sarjana, magister, dan doktoral. Penelitian hukum di berbagai jenjang pendidikan, sarjana, magister, dan doktoral memiliki tujuan, kompleksitas, dan tingkat kedalaman yang berbeda. Berikut akan saya jelaskan mengenai perbedaan penelitian hukum di setiap jenjang tersebut. Yang pertama, penelitian hukum pada jenjang sarjana atau yang sering disebut dengan skripsi. Penelitian hukum pada jenjang sarjana lebih fokus pada pengembangan kemampuan dasar mahasiswa untuk memahami dan mengaplikasikan konsep-konsep hukum yang telah dipelajari selama perkuliahan. Skripsi pada jenjang ini adalah penelitian yang relatif lebih sederhana yang mengharuskan mahasiswanya untuk mengidentifikasi masalah hukum, menganalisisnya, dan menawarkan solusi dasar atau rekomendasi. Ciri-ciri penelitian hukum sarjana. Yang pertama, tujuannya membantu mahasiswa untuk mengembangkan kemampuan penelitian dasar dengan memilih topik yang terbatas dan memadai, serta mampu melakukan analisis dasar terhadap masalah hukum yang ada. Pendekatannya biasanya lebih deskriptif dan terfokus pada identifikasi masalah hukum yang tidak terlalu kompleks. Mahasiswa diminta untuk mengkaji kasus atau masalah yang sudah ada dan membiarkan pemahaman dasar tentang bagaimana hukum itu berfungsi dalam konteks tersebut. Metodenya pada pengumpulan datanya lebih sederhana, seperti studi kasus, analisis peraturan perundang-undangan, dan wawancara singkat dengan narasumber. Contoh kasus pada penelitian ini, penelitian tentang penerapan sistem hukum di suatu daerah atau analisis terhadap implementasi suatu peraturan tertentu. Penelitian di tingkat sarjana lebih terbatas dalam cakupannya dan tidak membutuhkan keterlibatan dalam penelitian lapangan yang sangat luas ataupun pengembangan teori hukum. Harus fokus pada utamanya adalah pada pemahaman dasar dan kemampuan analitis mahasiswa. Lalu yang selanjutnya, penelitian hukum pada jenjang magister atau sering disebut dengan tesis. Pada jenjang magister, penelitian hukum lebih mendalam
dan bertujuan untuk mengembangkan kemampuan mahasiswa untuk berpikir kritis, analitis, dan teoritis dalam menghadapi permasalahan hukum. Tesis pada jenjang ini umumnya lebih kompleks dan mencakup analisis yang lebih mendalam terhadap masalah hukum tertentu. Ciri-ciri pada penelitian hukum tingkat magister ini, yang pertama itu tujuannya memberikan mahasiswa kemampuan untuk mengembangkan argumen hukum yang lebih kompleks, serta memberikan kontribusi terhadap pemahaman teori atau praktik hukum. Tesis magister harus mencakup analisis yang lebih mendalam dibandingkan skripsi pada jenjang S1 atau sarjana. Pendekatan pada tesis ini, mahasiswa dituntut untuk menggabungkan teori dan praktik hukum dalam mengatasi masalah hukum yang lebih besar. Tesis pada tingkat ini seringkali mencakup analisis kebijakan hukum atas perbandingan antar negara mengenai penerapan hukum tertentu. Metode pada penelitian ini lebih kompleks dengan memungkinkan menggunakan studi kasus yang lebih besar, pengumpulan data lapangan, wawancara dengan praktisi hukum, serta pendekatan teori yang lebih mendalam. Lalu yang terakhir itu ada penelitian hukum pada jenjang doktoral atau disertasi. Penelitian pada jenjang doktoral adalah yang paling kompleks dan mendalam. Disertasi doktoral bertujuan untuk menghasilkan pengetahuan baru dalam bidang hukum dan memberikan kontribusi besar terhadap perkembangan ilmu hukum. Penelitian doktoral mengharuskan peneliti untuk menghasilkan karya yang orisinal yang menunjukkan kemampuan penelitian yang sangat canggih dan terperinci. Ciri-ciri dari penelitian hukum doktoral ini, yang pertama, tujuannya untuk membuktikan kemampuan peneliti untuk berkontribusi pada pengembangan ilmu hukum secara signifikan. Disertasi doktoral seringkali berfokus pada pengembangan teori hukum baru, analisis mendalam terhadap fenomena hukum, atau solusi baru terhadap masalah hukum yang rumit. Pendekatan pada penelitian ini, peneliti pada jenjang ini harus dapat menghasilkan analisis yang bersifat orisinal, kritis, dan teoritis yang belum pernah dilakukan sebelumnya. Ini bisa mencakup penerapan teori hukum yang sangat canggih atau pengembangan model hukum yang baru. Lalu, metode penggunaan pada penelitian ini, metode penggunaannya metodologi yang canggih, baik kualitatif maupun kuantitatif, serta eksplorasi sumber data yang lebih luas. Penelitian ini bisa mencakup studi lintas negara, eksperimen hukum, atau analisis data dalam skala yang besar. Sekian penjelasan singkat dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.